Baik saudara, hari ini kebaktian bina doktrinal kita masih tentang gereja. Kita bicara eklesiologi yang seringkali disebut istilah daripada pengetahuan atau ilmu tentang gereja. Eklesia dari kata dipanggil keluar. Nah saudara, hari ini kita akan memikirkan satu bagian dari pemikiran kita ini adalah tentang apa sebetulnya yang menjadi tugas tanggung jawab dan bagaimana gereja itu berjalan, ya. Saudara, kita akan membaca Alkitab dari Efesus pasal yang keempat 10-12, ya, itu sudah ada di layar ya. Kita baca sama-sama 1, 2, iya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu, dan ia telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi basis di mana kita memahami apa sebetulnya yang ada di dalam gereja Tuhan. Nah, di dalam prinsip gerejawi yang harus kita mengerti dan kita pahami sungguh supaya kita bergerak dalam struktur organisasi dan tata tertib gerejawi itu. Pertama, Kristus adalah kepala gereja dan sumber dari segala otoritas yang ada. Dari mana seorang gembala mendapatkan otoritasnya? Dari Kristus itu. Dari mana rasul itu mendapat otoritasnya? Dari Kristus itu. Sehingga kalau dikatakan melawan hambanya, melawan otoritas yang pemberinya, itu tidak salah. Yang jadi masalah adalah apakah si hamba penerima otoritas hidup dan berjalan seperti kehendak si pemberi otoritas. Itu persoalannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana Kristus melaksanakan otoritas atas gerejanya itu dengan sabdanya, firmannya, Alkitab yang kita pegang, ya, sehingga Alkitab selalu disebut firman Tuhan itu alat anugerah, ya, ada dua alat anugerah, firman Tuhan dan sakramen. Maka apa yang kita lakukan baik dalam pemberitaan firman, sakramen harus serius. Maka semua perlu dipersiapkan, perlu sungguh-sungguh dan perlu terpola supaya kita menjadi pembentuk. Itu bukan sekedar asal ada, sehingga pelaksanaannya pun harus memenuhi berbagai kriteria yang ditetapkan oleh Alkitab itu sendiri, bukan sekedar mau-maunya kita, ya. Yang ketiga, Kristus sebagai raja itu mendelegasikan kekuasaan kepada gerejanya. Bagaimana caranya Kristus mengorganisasikan kepada gerejanya, ya? Saudara-saudara, kita sadar betul gereja itu adalah organ daripada gereja sendiri, ada organ yaitu kita. Itu yang disebut alat menjadi orang yang penting di sana. Tetapi ada juga untuk organ-organ orang-orang ini, mesti diatur, namanya organisasi, ya. Sehingga kehidupan gereja di dalam organisme yang kuat itu ada orang, ada peraturan. Jadi gereja bukan gedung tapi personnya, dan person itu dikumpulkan dalam struktur yang disebut organisasi. Sehingga organisasi ada tata tertibnya, tidak bisa semau-mau kita. 1 Korintus 14 mengatur, aku mau supaya semuanya itu berlangsung dengan tertib, karena Roh Kudus itu tertib, ya. Nah, jadi kalau kita mengurut kepada seluruh perjanjian di dalam Alkitab, itu mengagumkan sekali. Tuhan memilih Musa dan bukan Musa memilih Tuhan. Lalu Tuhan juga menetapkan Harun untuk menjadi imam dan suku Lewi meneruskannya, bukan karena Musa yang menawarkannya kepada Tuhan. Nah, begitulah Tuhan mendelegasikan kepada gerejanya. Maka Kristus pun melakukan hal yang sama, menunjuk orang khusus untuk tugas-tugas yang khusus. Nah, ini menjadi penting bagi kita bahwa tiap jabatan gerejawi adalah panggilan dan kasih karunia. Karena itu tiap pejabat gerejawi harus betul menempatkan dirinya dan mampu memainkan perannya dengan utuh. Karena seharusnya memang perlu kita sadari, terlalu banyak orang sebetulnya menjalankan tugas pelayanan tapi tidak sadar peran. Sehingga gereja akhirnya tidak bedanya dengan organisasi partai politik atau organisasi lainnya. Kita tidak memainkan peran kualitas yang sudah diatur oleh Alkitab. Kalau menjadi seorang penatua atau dipimpin menjadi bagian dari gereja, haruslah begini dan begitu. Ada syarat mengenai diri sendiri, ya.
Ada syarat mengenai keluarganya, ada syarat menyangkut kepada kemampuan kepemimpinan atau leadershipnya. Dia harus bisa memimpin keluarganya, keluarganya itu harus yang tertib, punya nama yang harum dan seterusnya. Gugatan itu menarik saudara, dan kalau tiap orang memenuhi itu, maka percayalah gereja akan terang benderang. Gereja akan indah. Dan barang siapa melakukan apa yang dikatakan Tuhan, memenuhi kriteria tuntutan pada dirinya, ia akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, karena itu biarlah diri kita dikenal orang menjadi seorang pelayan yang berkenan. Buatlah diri kita dikenal orang menjadi seorang pelayan yang menyenangkan Tuhan, maka orang respect akan kepadamu. Penghormatan tidak bisa kita beli, penghormatan tidak bisa kita cari, tapi penghormatan adalah anugerah ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan takut selama kita benar. Ya, mau sekuat apapun badai tidak perlu gentar. Tapi gentarlah kalau kita salah, sehingga kita terus memperbaiki diri. Nah, itulah pejabat gerejawi. Ya. Oleh karena itu saudara, kekuatan gereja itu terletak pada gereja lokal dan bukan sentralisasi. Karena jangan lupa gereja itu adalah Anda, saya, kita kumpul. Maka di mana kumpul pertama? Lokal. Lalu lokal itu berkembang lalu jadi sinode, bukan? Kekuasaan itu ada pada jemaat lokal yang memberikan wakilnya ke pusat sana. Nah, sebetulnya apa yang diajarkan di dalam gereja itu yang kemudian terjadi dan direkam masuk ke dalam ranah politik. Maka di dalam politik Montesquieu merumuskannya dengan apa yang disebutnya sebagai trias politika. Ya, dan di dalam trias politika yang dikembangkan ada orang-orang yang berperan menjadi legislatif. Nah, legislatif ini dipilih. Siapa yang memilih? Rakyat. Ya, begitulah jemaat sebetulnya kira-kira perannya itu. Maka dipilihlah, lalu kemudian presiden juga dipilih, namanya eksekutif. Dan kemudian si eksekutif ini diberi hak prerogatif untuk mengangkat dan menurunkan para pembantunya yang disebut menteri. Nah, kemudian si legislatif dan si presiden yang sama-sama dipilih oleh rakyat ini saling mencermati, saling mengawasi. Si legislatif membuat legalisasi atau hukum-hukum undang-undang yang harus dijalankan oleh si eksekutif. Kalau si eksekutif melanggar, maka si legislatif bisa panggil. Ya, kalau itu pelanggaran terhadap undang-undang dan penyelewengan, maka ada yang mengawasi semuanya, namanya yudikatif. Ya, dari kata yuridiksi, orang-orang yang mencermati, mengawasi bidang hukum. Ya, maka kalau yang satu namanya MA, yang satu DPR, yang satu presiden. Lalu kita di Indonesia ditambah lagi yang namanya MK, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial atau YK-nya, apa KY-nya. Nah, saudara-saudara, Indonesia memang agak unik, agak banyak, terlalu gendut luar biasa. Ya, jadi keblinger sebetulnya struktur organisasi kenegaraan kita. Amerika punya menteri cuma 15, kita 32-an lebih. Kalau kemudian senator di Amerika itu dari 100-an dari beberapa negara bagian, ya, satu negara bagian mewakili 2. Kita untuk DPD satu daerah itu, satu provinsi itu mewakilnya 4 orang. Kalau di sana 2, kita 4. Gila-gilaan deh ya. Jadi anggaran belanjanya banyaknya setengah mati dan kita menghabiskan uang untuk belanja rutin terlalu besar. Nah, organisasi gereja mengatur sedemikian rupa sehingga dipilih orang-orang dengan jalur efisiensi dan efektif yang sangat tinggi. Ya, ini perlu sekali saudara. Sehingga berapapun besar uang yang kita punya, kalau kita kelola dengan baik itu akan berdampak luar biasa. Ya, ini penting sekali. Ada impact dari apa yang kita pakai, ada impact dari apa yang kita keluarkan. Sehingga angka itu akan menjadi amat sangat besar kalau kerja Anda amat sangat rendah. Tapi angka itu bisa jadi amat sangat kecil kalau kontribusi Anda amat sangat efektif. Jadi sebuah jumlah sangat tergantung pada output, bukan 1 miliar itu gede, 1 juta itu kecil, tergantung outputnya. 1 miliar itu bisa jadi kecil karena orang yang dibayar 1 miliar ini kerja luar biasa, menghasilkan 2 miliar. Tapi 1 juta bisa jadi terlalu gede karena yang ngerjakan gak ngasilin apa-apa. Ya. Itu mengerikan. Nah, karena itulah sistem di dalam gereja itu diatur sedemikian rupa sehingga rumusan itu dikatakan begini: biarlah yang mempunyai karunia melayani, biarlah yang memimpin, yang menasihati, kan? Kalau kau diberi 2 harus jadi berapa? 4, kalau 5 jadi 10. Itu Alkitab hebat.
Ya, kalau saya mau terus belajar, saya mau tahu karena saya mau ngerti. Ya, kemarin saya lagi retret pimpin Bank Danamon, lalu kita ngobrol-ngobrol. Ya, lalu saya tanya, Bung Abang akan naik? Udah Pak. Ya, habis lebaran, sebelum lebaran kita naikkan 0,5 poin, nanti sesudah lebaran 0,5 poin. Oh, strateginya gitu. Naik 1 poin. Ya, masih bisa naik kan? Saya sendiri pikir masih bisa. Ya. Memang kita takut nanti kalau semua pergerakan ini bubble. Sesuatu yang memang pernah saya diskusi dengan seorang ekonom dan bilang, kita bisa kejebak ke situasi 98 gitu. Jadi menarik saudara, ketika kita membicarakan real life, bagaimana hidup itu bergerak. Ya, badai itu akan bertiup. Dari mana gelombangnya, apa asumsinya, itu bisa menarik. Jadi diskusi-diskusi menyenangkan. Nah, itu akan menolong kita. Untuk apa? Apa saya mau menjadi penasihat ekonomi? Jelas tidak. Saya mau tahu karena saya pendeta yang bertanggung jawab untuk membawa gereja Tuhan kemana arahnya. Lalu bagaimana saya tahu kalau saya nggak tahu politik, saya nggak ngerti urusan perekonomian dunia ini. Lalu bagaimana saya mau memimpin kalian supaya kalian arahnya tepat? Kalau kalian berdiskusi urusan bisnis dengan saya, ya, bagaimana keuangan makro negara kita ini? Bagaimana keuangan mikro di company kita supaya kita bisa beresin? Bagaimana korelasinya supaya kita bisa bergerak? Kan penting. Nah, ini pejabat gerejawi di dalam Alkitab juga begitu. Semua dia harus tahu. Ya, sehingga apa yang menjadi masalah di dalam gereja, bagaimana alurnya dia ngerti. Ya, lalu dia harus visioner melihat ke depan dan apa yang harus kita kerjakan. Karena itu saudara, itu menjadi sangat luar biasa. Maka Alkitab bilang di dalam Roma, bukan? Bagaimana mereka akan tahu kalau tidak dengar? Bagaimana mereka dengar kalau nggak ada yang bicara? Tapi bagaimana ada orang bicara kalau nggak ada yang ngutus? Karena itu berbahagialah mereka yang diutus. Wow, indah ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang diatur di dalam Alkitab itu menjadi luar biasa. Nah, begitulah Tuhan mengutus orang per orang berkumpul dari gereja individu menjadi gereja yang universal. Nah, kita ngumpul di sini, namanya ini gereja universal, tapi bersifat masih lokal ya, lokal di Twin. Lalu ada lokal sana, itu yang paling menyeluruh dan mendunia. Ya, itu sebab sebetulnya gereja itu satu dan bukan dua. Hanya saja kegagalan manusia berdosa yang terpecah, yang kemudian memecah-mecah, akibatnya memang kita jadi kacau balau. Sehingga gereja sekarang menjadi seperti usaha, badan usaha, dan pendeta sudah banyak berlaku seperti pekerja atau profesional yang berlomba-lomba untuk mencari fasilitas dan apa yang bisa didapatkannya dari jabatannya. Kita kehilangan gairah dan semangat misioner ya dalam menjalankan tugas Tuhan itu. Nah, karena itulah tiap kita dituntut dan umat pun tidak serta-merta bisa duduk diam karena peran umat ada sangat kuat di sana, ya. Saudara-saudara, pejabat gereja itu dibagi dalam 2 bagian. Ada yang disebut pejabat luar biasa dan pejabat biasa. Tetapi istilah luar biasa dan biasa ini bukan soal kalau luar biasa itu hebat banget, kalau yang biasa itu biasa-biasa banget, bukan. Tapi lebih pada skop wilayah sebetulnya, ya. Nah, oleh karena itu dikatakan yang luar biasa itu adalah pertama rasul yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus, ya. Majelis gereja pendeta Bikman Sirait tidak dipilih langsung oleh Yesus Kristus. Ya, progres itu tentu Anda tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan memanggilku yang bersifat personal. Tapi kalau murid itu kamu sini, kalian 12, aku yang memilih. Tapi salah satu di antara kalian akan mengangkat tumitnya melawan aku. Itu kalimat Yesus. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kemudian rasul-rasul yang dipilih ini menjalankan tugas sebagai apostol, ya. Baru yang kedua, nabi. Nabi-nabi ini adalah orang-orang yang melengkapi pelayanan para rasul. Nabi di PB berbeda dengan nabi di PL. Awas ya. 2 istilah ini, nabi itu adalah dari kata prophet atau profesi, nubuat, nebiim. Ya. Nah, nabi ini di dalam PL mereka bernubuat tentang Kristus, oke? Kristus sudah datang digenapi. Rasul-rasul ini memberitakan Kristus yang digenapi para nabi PL. Nah, nabi di PB tidak lagi bicara Kristus lagi, seperti nabi di PL. Berita nabi-nabi di situ adalah melengkapi gerejanya. Maka kita menemukan ada nabi Agabus di PB, begitu ya. Dan ada beberapa nabi-nabi lain yang disebut sekalipun namanya tidak dicatat. Tetapi lebih menunjuk kepada karunia kenabian, nebiim, nubuat. Nubuat itu apa? Memperkatakan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan soal besok akan hujan, dolar naik, urusan ramalan cuaca sama ekonom lah itu ya. Bukan urusan pendeta ya. Tetapi kemudian nabi-nabi ini pada waktu itu Alkitab belum ada, maka dia berbicara.
Seperti Agabus bilang Yerusalem akan mengalami kelaparan. Benar loh. Tetapi kemudian bagaimana juga Agabus bernubuat tentang Paulus bahwa Paulus akan ditangkap dan jangan pulang ke Yerusalem. Lalu umat menahan Paulus, tapi Paulus bilang, no, aku harus balik. Ya, kenapa? Paulus bilang memang untuk itulah aku dipanggil. Di sini menarik, saudara. Bagaimana Rasul ini tidak mendengarkan apa yang dikatakan Nabi ini? Karena memang dia tahu dia dipanggil untuk menderita, maka dia pergi dan tidak jadi persoalan. Di situ kita bisa melihat bahwa Nabi bernubuat tahu, tapi bukan berarti untuk kamu duduk diam, maju. Nah, kesadaran akan resiko pelayanan itulah pelayan yang sejati. Kalau pelayan tidak mau resiko dan hanya mau cocok dengan diri, kau tidak pernah jadi pelayan dan tidak akan pernah menikmati berkat kepelayanan ini. Ya, jadi Paulus tahu dan dia pergi dan dia ditangkap memang, betul. Jadi Agabus salah enggak? Betul. Maka di Korintus dikatakan nubuat itu membangun, menasihati, menghibur. Ada 3 aspek dari apa yang disebut nubuat. Ya, jadi bukan memperkatakan apa yang akan datang, itu di PL. Di PB dia sudah bergerak menjadi sesuatu yang lebih halus kepada kehidupan gereja itu sehari-hari. Bagaimana menghibur mereka. Misalnya lagi kesulitan, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Alkitabnya nggak ada. Nah, kemudian Alkitab itu bertumbuh, berkembang, kita punya semuanya. Zaman Rasul ini nggak ada ini yang disebut Alkitab PB ini, yang ada PL. Dan ucapan para Rasul, nah dibukukan, jadilah gereja mewarisi. Maka semua kita sudah tahu. Dan Paulus ingatkan, apapun yang kau dengar, nubuat jangan kau anggap remeh. Tapi ujilah segala sesuatu. Sesuai nggak, ujinya apa? Pakai Alkitab. Lalu bagaimana kau uji kalau nggak ngerti isi Alkitab? Ya kan? Dari mana kamu tahu itu benar apa salah? Kamu nggak ngerti. Nah, karena itu cintai Alkitabmu, belajar dan mau mengertinya. Ya. Nah, kemudian para rasul-rasul ini di dalam pelayanannya, ya, ada orang-orang yang diangkat sebagai penginjil, memberitakan, menandakan tugas-tugas para rasul. Ya, orang-orang seperti Timotius, Titus, itu disebut penginjil. Ya, kita juga memakai istilah lain, murid rasul. Ya, Yohanes punya Papias, Polikarpus, tapi tidak terikot di dalam surat itu. Lebih banyak yang terikot memang yang berhubungan dengan Paulus, karena Paulus memang mengisi lebih dari separuh kitab Perjanjian Baru itu. Ada banyak nama-nama muncul di sana. Orang-orang seperti Priscilla, Aquila, ya, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, mereka bergerak begitu luar biasanya, melayani begitu setianya. Ya, Filipus adalah seorang penginjil juga. Ya, bukan Filipus yang murid, tetapi Filipus yang pergi lalu dipakai Tuhan juga secara luar biasa. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa mereka banyak menjalankan tugas pelayanan mereka. Ya, 7 orang yang pertama dipilih dalam rapat para rasul, lalu bertambah lagi yang diangkat oleh Paulus dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pergerakannya sangat dinamis. Begitulah gereja bertumbuh berkembang. Ya. Mereka disebut pejabat luar biasa karena mereka oleh pilihan dan pendelegasian kuasa Kristus membangun gereja dan meletakkan dasar ajaran gereja sesuai dengan ajaran yang mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan sumber kuasa itu. Jadi kalau saya bicara tidak sama dengan wibawanya dengan Alkitab bicara atau Rasul bicara. Rasul bicara dan dituliskan tidak mungkin salah. Bigman Sirait bicara dan khotbah bisa salah. Karena itu dengar baik-baik dan perhatikan. Karena aku sadar aku bisa salah, aku berhati-hati dengan hidupku. Karena aku sadar aku bisa salah, maka aku akan memeriksa tiap keputusanku. Karena aku sadar aku bisa salah, aku bisa menciptakan persoalan, maka aku harus memperhatikan juga. Nah, sehingga toleransi menjadi muncul dalam kesadaran itu, sehingga bersama kita menjadi indah dan kuat luar biasa. Karena saling mengisi, saling mengkoreksi, saling melengkapi. Kita menjadi tubuh Kristus yang utuh. Sehingga berjemaat adalah kesempatan membuktikan kualitas kehidupan kita. Oleh karena itu, surat Ibrani mengatakan jangan ada orang menjauhkan diri dari kumpulan ibadah itu. Ini progres, ya. Sehingga menarik sebetulnya Alkitab mengatur sedemikian rupa, sedemikian ketat. Sebagai orang yang memahami organisasi dan membuat banyak organisasi dan kemudian flowchart bagaimana arus daripada sistem ada, saya sangat terpana dengan Alkitab. Itu luar biasa banget. Ya. Hebat sekali. Sangat efisien, sangat efektif. Saudara bisa melihat bagaimana Rasul ngangkat 7 orang yang luar biasa, seleksinya begitu bagus, dan 7-7-nya kerja hebat. Keren gitu ya. Terus tambah, dan pertumbuhan gereja itu memang hebatnya setengah mati. Ya, itu harus menjadi kerinduan kita.
Jadi inilah mereka-mereka yang dipilih, yang disebut pejabat luar biasa, yang gak ada lagi sekarang ini. Sudah oleh waktu habis ya. Jadi ingat, saya beda dengan rasul, karena saya bukan rasul. Ya, saya bisa salah, rasul enggak. Tapi rasul bisa salah bukan karena dia rasulnya, karena dia pilih Kristus taruh apa pada dirinya secara spesial. Beda dengan saya cuma meneruskan. Dalam penerusan itu bisa pikiranku dan kacau. Ya. Kalau yang disebut pejabat biasa itu menyebut kepada presbiter, episkopi yang secara umum berarti tua-tua, ya. Yaitu sesudah era Kristus mereka ini ditunjuk, dituakan, ya, dibantu. Sehingga nanti Timotius juga mengangkat penatua sebagai penginjil, dia mengangkat lagi penatua. Bagaimana para penatua itu bertugas menggembalakan umat. Sehingga kalau di waktu lampau memang penatua adalah istilah yang kita pakai, ya, istilah yang dipakai untuk menunjukkan mereka yang melayani, menggembalakan umat itu. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang memang kerja sudah secara full time. Ya. Nah, itulah yang disebut presbiter itu, ya, para presbiter. Jadi mereka mendidik, melatih. Tapi mereka sudah kerjaan mereka sudah full untuk ini. Nah, mereka diseleksi. Ya. Bukan lagi oleh Rasul Paulus, tapi oleh Timotius, udah ke bawah, gitu ya. Nah, dari gembala itu ada juga guru-guru, yaitu mereka yang ditunjuk, ya, mengajar umat itu tugas-tugas tertentu, ya, sehingga pengajar dan gembala itu tugasnya sama-sama, perbedaannya lebih kepada wilayah tugasnya, tapi tugas sama-sama untuk melakukan pengajaran. Ya, jadi guru-guru ini ngajar. Nah, ini yang luar biasa sehingga seluruh sistem itu menjadi bagus. Ketika Yohanes Calvin membuat gerejanya, dia berpikir bagaimana mengajar seluruh umat itu bertumbuh. Maka kelas katekisasi itu dipegang oleh seorang profesor, orang doktor. Dia pikirkan matang-matang bagaimana melatih, bagaimana mendidik. Ya. Tetapi sekarang kita kesulitan karena tidak akan ada dokter cukup rendah hati mau mengerjakan pekerjaan di gereja. Semua serba mau tinggi dan luar biasa. Miris ya. Tidak akan ada orang-orang pintar yang cerdas mau jadi guru sekolah minggu. Karena guru sekolah minggu seakan-akan menjadi tempat kumpulan orang-orang tidak berdaya. Miris. Seharusnya orang-orang yang betul-betul merasa diberkati Tuhan, punya capacity, harus mengisi pelayanan itu. Dan barang siapa yang jadi guru sekolah minggu, jangan pernah menghina diri dengan tidak mau belajar. Terus belajar, terus mengerti. Karena Tuhan percayakan anak-anak kepadamu yang kalau kau ajar baik, kelak akan menjadi orang-orang di gereja yang luar biasa. Kepuasan batinku menjadi guru sekolah minggu. Ya. Dalam 15 tahun pelayanan saya di tempat yang lama, 15 anak saya tiap tahun hampir ada masuk di STT. Dan sebagian dari mereka saya ikut membiayai karena saya mendirikan dengan teman-teman yang disebut COB atau Channel of Blessing. Jadi waktu saya guru sekolah minggu pun sudah seperti itu. Saya masih bekerja. Sehingga saya kalau ketemu mereka, saya senang. Karena pada satu waktu saya pernah pelayanan, mereka pendeta, saya bukan. Hanya karena saya sering khotbah, saya diundang begitu ya. Lalu kemudian saya jadi pendeta, ketemu lagi. Tapi mereka ada lebih senior dari saya secara jam terbang. Artinya secara lama masa pelayanannya. Senang kalau melihat anak-anak kita seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku, ini menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan. Bagaimana kalau tiap orang menjalankan tugas dan perannya, itu amat sangat luar biasa. Karena yang kita emban adalah tugas yang Tuhan berikan. Karena itu tadi ingat, jangan hina dirimu dengan ketidakmampuan, ketidaktahuanmu hanya karena kemalasanmu. Dan jangan juga hina dirimu sehingga engkau menjadi masalah di tengah perkumpulanmu. Buatlah engkau menjadi berkat dalam kehadiranmu. Ini pergumulan kita semua. Ya, penting untuk kita lakoni, penting untuk kita kerjakan. Ya, sehingga dengan demikian hidup kita terus bergairah, bertumbuh dan berkembang. Bagaimana hidup di pengabdian dan pelayanan kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membimbing kita dalam menggarap tiap apa yang kita kerjakan. Ya, nah ini yang harus kita pikirkan terus. Kemudian diakon diakonoi atau diaken yang sering disebut ya. Yang membedakannya dengan presbiter adalah ya, ada yang membedakannya tapi ada juga yang membuat itu sama. Kalau di GPIB yang namanya diaken ada. Jadi majelis lain lagi, nanti penatuanya lain, diakennya lain. Kalau di GKI istilah diaken juga nggak ada ya. Tapi sana biasanya sebut syamash. Ya. Nah, itu tugas-tugas di seksi, kalau yang ini di atasnya. Nah,
istilah itu masih ada yang memakai gereja, tetapi ada yang tidak memakai. Seperti kita nggak lagi pakai istilah itu, sehingga kita pakai langsung yang disebut penatua, ya sudah. Ya, semua tercakup di situ, cuma ada yang di bidang, ada yang di seksi. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pembedaan ini lebih kepada tugas yang dilakukan pada posisi hierarkis tadi, yang bagian atau seksi. Nah, itu lebih mengatur ke sana. Ya, terima tamu misalnya sama, lalui pengakuan iman, nah itu penatuanya. Gitu. Ya, nanti yang sana naik jadi penatua. Itu nama yang mau dipakai. Ya, jadi lebih kepada hierarkinya. Saudara habis kopral nanti naik pangkat ya, dari kapten ke mayor juga, dari mayor nanti naik lagi jadi ke letkol, kolonel dan seterusnya. Kemudian saudara, para pejabat gereja ya, atau para pejabat biasa inilah yang disebut dikenal dalam gereja masa kini. Jadi kita nggak punya rasul, nggak lagi, jabatannya itu udah selesai. Punya nabi, nggak lagi, udah finish. Maka sekarang kenapa ada gereja-gereja menyebut ini rasul, ini nabi? Suka-sukanya lah situ. Ya. Tapi mau bicara Alkitab, tidak ada itu. Karena rasul ditunjuk oleh Tuhan. Oh, dia juga ditunjuk Tuhan, Pak Tuhan. Yang mana yang nunjuk dia? Maka seringkali kelompok begini mengkonfirmasi kepada kelompoknya. Saya merasakan Tuhan panggil saya rasul, dikonfirmasi ke kelompok. Kelompok bilang iya. Nah, kelompoknya dia juga. Sama itu kalau saudara minta tanggapan tentang tulisan buku. Siapa yang menanggapi? Saya kalau diminta itu paling sulit. Karena saya coba mau jujur. Jadi saya mesti membahasakan, kalau jelek kan bilang jelek dong ya. Banyak sekali komentar dari orang bagus-bagus, begitu saya baca kurang ajar. Apa bagusnya? Di sini lemah kok dia bilang itu. Jadi sebetulnya kata bagus itu lebih karena kolega. Sesama kolega tulis kasih komentar, belakangnya bagus semua. Tapi kurang jujur. Ya, satu komentar yang saya suka dari seorang Romo Katolik, ya dia tulis sangat menginspirasi dan lain-lain. Namun pada ujungnya toh tetap akan ada perbedaan yang tidak selalu kita bisa terima bersama. Waduh, keren ya. It's a good point. Saya suka yang begitu. Ya, karena memang benar perspektif saya dalam teologi saya dengan teologi dia pasti beda. Tapi dia tahu usaha saya dan dia apresiasi sama dia. Tapi tidak selalu dia harus serta-merta jadi sama dengan saya kan gitu. Begitu juga saya dengan Romo Katolik. Saya suka. Maka saya analisa apa yang memang unggul. Saya kasih tahu di mana bedanya. Ya, ketika mama angkat saya dipanggil Tuhan lalu mau bikin buku, saya salah satu yang diminta menulis begitu kan tentang dia. Akhirnya saya bingung mau nulis kata apa. Baik setengah mati orangnya, semua orang respect. Saya menyebut dia mami sejuta anak, karena ada dai sejuta umat ya. Tidak dekat sama banyak orang. Ya, kedekatan saya memang agak ekstra dengan dia. Karena ketika dia sakit parah itu kadang-kadang kalau lagi uring-uringan, pasti saya ditelepon dipanggil. Lalu kita berdua di kamar duduk, mami, persis seperti mama saya punya kesempatan lagi gitu ya, yang lagi sakit. Iya. Kalau saya datang udah gedebuk, langsung tenang suasana. Jadi saya kayak obat aja kalau ada apa-apa dipanggil gitu ya. Tetapi menyenangkan sekali. Nah, saya harus menulis apa? Saya tulislah keunggulan dia, kelebihan dia. Tapi saya selalu tulis tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan mami tersayang. Ya. Kadangkala dia berpikir semua anaknya itu adalah anak kecil. Dan dia terlalu yakin dengan apa yang dia mau. Dalam niat baiknya, dia bisa bertindak yang kadang berlebihan. Tapi itulah keunggulan cinta kasih seorang ibu. Yang terus mau memprotek anak, padahal ada waktu kita melepasnya. Ya, karena saya pikir saya juga sama ya. Mau protek anak, sayang kita sayang. Ya, lalu sesudah saya tulis, saya senang waktu ada satu orang bilang, waduh, Pak Bigman, good, kenapa? Iya, satu-satunya Pak Bigman yang bilang ada orang lemahnya itu. Karena yang lain memang puji habis dah. Ya rasanya saya juga ngerti lah kalau orang puji dia habis. Karena memang cukup baik sih orang. Nah, di dalam hal seperti inilah menjadi menarik saudara. Alkitab itu lain. Alkitab itu betul-betul pure. Jadi nggak ada lagi nabi, nggak ada rasul, nggak ada. Sudah dikonfirmasi dengan lingkungannya, sudahlah legalitas palsu itu. Karena lingkungannya itu bukan Tuhan. Ya, dan mereka bukan rasul yang bisa mengunjung para penginjil-penginjil itu. Beda itu. Jadi di sini kita bisa melihat para pejabat gereja yang sekarang ada seperti apa. Kita menyebut pendeta. Nah, kalau di dalam GKI dulu ada namanya tua-tua, lalu ada tua-tua khusus. Kalau tua-tua itu adalah mereka yang tidak full time. Tua-tua khusus itu yang full time. Ya. Tapi sekarang istilah itu pun sudah mulai lebih tipis lagi.
ya tetap masih ada untuk membedakan mana yang full, mana yang tidak. Nah, di gereja pada umumnya melakukan seperti itu dan kemudian itu disebut pendeta. Kalau sudah dia maju, dipendetakan. Jadi penatua khusus lalu dipendetakan. Ya. Nah, kalau di lingkungan GBI ya ini yang suka bikin pusing. Karena majelis sama apanya semua juga pendeta. Cuma ada pendeta pendamping, pendeta muda, lalu pendeta. Nah, itu yang disebut PDP, PDM, PDT. Ya, saya suka guyon, saya bilang, lu kayak motor aja pendeta percobaan. Kalau Andrea dulu kan percobaan motor gitu, percobaan lalu jalan, belum ada nomornya. Ya, sudah itu jadi pendeta mudah-mudahan jadi pendeta. Pas jadi ada tua, pendeta tua dah. Nah, sehingga kemudian pendeta ditangkap KPK, kita shock ya. Gila pendeta ditangkap KPK, masuknya pendeta lagi. Ternyata dia PDM, dia seorang bisnismen, ya. Dan memang di lingkungan gereja jadi rancu sekali, sehingga di situ pendeta bisa bisnis. Kemarin menarik ya di Metro TV. Nah, kalau di gereja kita tidak bisa, ya itu harus prinsip pegang. Karena di Metro TV kemarin menganalisa Yusuf Mansur yang ada investasi sudah terkumpul kira-kira 24 M. Tapi badan yang mengumpulkan dia bilang kalau kumpul ada bagi hasil 8% per tahun. 8% itu hampir 2 kali lipat bunga deposito, cukup bagus kan? Nah, yang menjadi persoalan ternyata legalitas badan dia sebagai badan keuangan itu nggak ada. Bagaimana dia bisa memberi itu? Artinya bank gelap kan? Nah, itu analisa di Metro TV. Cuma biasalah Indonesia selalu basa-basi. Memang salah, tapi kita tahu lah niatnya baik gitu. Loh, nggak ada dong. Salah ya salah, itu kan hukum positif gitu ya. Jadi debatable yang nggak karuan. Akhirnya saya ngeliat si Anggito juga yang biasanya kritis, ternyata enggak juga, banci juga maksudnya. Akhirnya semua orang berdasarkan kepentingan. Ya, pengamat yang perlu diamati semua. Sayang gitu ya. Nah, tetapi kita melihat di gereja pun sama. Ya. Itu sebab banyak kemudian pendeta menanam investasi. Sekarang banyak pendeta adalah penanam saham yang besar. Ya, di sana sini dan punya PT, punya ini, punya itu. Kalau orang sudah dipilih full, namanya itu lepas dari seluruhnya. Sama seperti Tuhan memilih siapa? Bangsa, suku? Lewi. Lewi boleh kerja? Nggak boleh, makanya nggak dapat tanah. Yang kerja yang semua, yang 11 itu. Di mana kekhususanmu? Tapi kalau mau jadi pengusaha gimana? Jadi pengusaha, jangan double-double, jangan dirangkap-rangkap. Makanya di kita kalau Anda begitu full time, jangan lagi kerja lagi. Kalau kau rasa uangnya nggak cukup, ya silahkan kau tinggalkan kerja kau. Masa sih kita nggak cukup kalau Tuhan yang pelihara? Katanya selalu ngomongnya Tuhan. Maka orang Kristen suka aneh. Selalu bilang Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Begitu susah hidup lalu bikin 1001 alasan. Kalau Tuhan jaga, Tuhan pelihara, musuh pun bisa ngantar makanan untuk kita. Kalau Tuhan mau, seperti Mesir mengantar pada Israel. Tergantung iman kita dan pergumulan kita. Ya. Itu harus kita jalani dalam hari-hari kita. Nah, kemudian pendeta yang full time ini bertanggung jawab atas tugas gereja. Lalu ada guru Injil, bertanggung jawab lebih kecil atas komisi atau bagian bidang pelayanan. Itu bedanya. Maka kalau si guru Injil ini bagus, oh bisa jemaat percaya, jadilah dia pendeta. Ya. Ingat tadi partai politik meniru ini, kantor pun meniru ini. Kalau si pegawai ini bagus pekerjaannya jadi supervisor, bagus jadi asisten manajer, bagus jadi manajer, bagus jadi GM, bagus jadi direktur, bagus jadi presiden direktur. Kalau bagus. Semua itu meniru apa? Alkitab loh. Semua pusat sistem itu Alkitab. Ya. Itu sebab kita belajar organisasi itu sangat menyenangkan, saudara. Nah, kemudian penatua di dalam gereja itu yang tidak full menjalankan seluruh tugas gerejawi berdasarkan bidangnya. Ada bidang bina, ada bidang persekutuan, ya. Bidang bina itu lebih kepada pembinaan, ya, marturia. Kalau bidang persekutuan itu koinonia. Lalu ada bidang pelayanan sosial dan seterusnya, itu yang disebut diakonia. Semua mengemban tugas dan menjalankannya. Dan jangan lupa kata Alkitab, betapa amat bahagianya mereka yang diutusnya. Betapa amat sangat terhormatnya.
Nah, disinilah kita belajar mengerti kebenaran Alkitab, disinilah kita belajar dan bertumbuh dalam Alkitab, disinilah kita belajar dan melakoni apa yang dituntut oleh Alkitab itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan itu. Yuk berkelahi yuk, supaya seperti yang Tuhan mau itu. Itu hidup kita, saudara. Itulah hari-hari kita, dan itulah yang kita lakoni di keseharian yang ada, yang bersama-sama kita dan kita jalani di keseharian kita. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini kita bisa melihat betapa amat sangat luar biasa, betapa sangat indahnya apa yang Tuhan sudah kerjakan itu. Maka ketika ada pendeta, ada guru Injil, ada penatua, begitu ya, semua ada di sana dan mereka menjalankan tugasnya. Nah, kemudian bagaimana tugas dan wewenang itu bergerak, ini menarik, saudara. Pertama, dalam menjalankan roda organisasi pelaksanaan tugas tadi menerima mandat dari jemaat. Nah, kita akan menerapkan itu secara perlahan. Sudah tiba waktunya, kita sudah semakin dewasa, akan ada namanya pamitu, ya, panitia pemilihan tua-tua. Ya, lalu jemaat memberikan masukan, ini jemaat kita yang baik siapa, yang bermutu siapa, Anda kasih masukan, dia bakal cari penatua. Kalau sekarang kan masih dari atas, saya nunjuk siapa-siapanya yang bisa bantu, nanti dari bawah, dan itu yang seharusnya. Saya nggak boleh bilang saya nggak suka dia, nggak ada itu. Saya mesti belajar menyukai tiap saudara sepelayanan. Bahwa jemaat percaya pasti bermutu kan. Oh Pak, kayak sama pemilihan anggota DPR dong. Bukan sama seperti pemilihan anggota DPR. Sistem trias politika meniru gereja. Jangan dibalik-balik. Nah, karena itu kita mesti belajar politik yang saya bilang tadi. Montesquieu itu memang seorang Kristen. Dia seorang Prancis yang belajar dan seorang filsuf juga. Dan dia merumuskan ketatanegaraan dalam filsafat yang cukup menyanggupan. Dan dipakai dunia sampai sekarang. Dan tidak ada yang lebih bagus dari sistem itu. Basis berpikir dia sebetulnya sangat sederhana. Kesendirian itu rapuh. Kenapa? Karena manusia adalah manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia itu korup terhadap kekuasaan. Pengalaman juga melihat bagaimana raja, bagaimana kemudian aristokrat-aristokrat memerintah hancur semua. Sehingga dia berubahlah, kemudian bergerak dari monarki ke era demokrasi. Sehingga demokrasi makin hari makin punya ruang. Karena saling kontrol. Saling kontrol membuat kita jadi bagus. Nah, yang sekarang ini kacau balau republik kita. Karena ketua DPR-nya adalah anak buah presidennya. Ya, bengong sudah. Itu mestinya nggak boleh. Nah, itu mesti dipenggal. Itu sebab sebetulnya presiden ataupun apa namanya, menteri-menteri itu nggak boleh lagi orang partai, tidak boleh pada punya posisi di partai. Tapi Indonesia yang sudah mau melegalitas itu kemarin bencinya setengah mati. Lucunya, ajaibnya yang melakukan itu siapa? Justru PKS. Siapa saja yang menteri, nggak bakalah jadi organisasi. Itu kerennya. Ya, Tifatul itu mundur, nggak boleh lagi jadi ketua. Presidennya PKS karena dia diangkat menteri. Hebat ya. Jadi silakanlah Anda berpikir, ya. Betapa justru yang mungkin kita bilang, oh partainya gini gono, tapi ya itu bahwa kemudian dia sekarang kena kasus sapi import gitu ya. Kalau kita kan perpuluhan import kan gitu ya, sama aja kasusnya, skandal juga sih. Nah, jadi saudara, jemaat ini memilih sekelompok penatua, lalu jemaat masukkan nama, jadilah penatua. Nah, sekelompok penatua ini nanti yang kemudian memilih lagi pendeta, guru Injil untuk melayani, memimpin mereka sebagai umat Tuhan. Lalu penatua ini lihat nih, siapa? Oh, itu bagus orangnya, track recordnya bagus. Nah, itu ditunjuk. Sehingga semakin kecil, semakin spesifik, lalu para penatua ini rapat, oh pendeta ini, pendeta ini. Lagi-lagi gereja kita terbalik. Karena yang memulai ini bukan penatua. Saya adalah orang pertamanya. Nah, saya mesti belajar mendelegate pelan-pelan sampai kita on the track. Nanti saudara belajar, melihat, milih, ambil, melihat, milih, ambil. Itu proses. Pak, kenapa nggak bikin dari dulu? Dari dulu. Saudara ngerti apa yang saudara bicara? Kenapa? Karena jemaat pun kita belum sepenuhnya jemaat. Ya, masih ada simpatisan banyak di antara kita. Nah, nanti yang berjemaat ini ada tata tertib administrasi yang kita mesti lakukan. Pendataan, keanggotaan gitu ya. Kita mesti bikin database, ya. Yang sudah cukup lama tapi belum selesai. Karena berbagai hal mesti diproses lagi. Semua ini ada tujuan, ada tugas. Dan orang nggak bisa selesaikan kalau melihat jauh ke depan. Tapi kalau nggak, kacau balau semuanya. Nah, ini yang mestinya kita emban dalam tugas keseharian kita.
Nah kemudian saudara yang kekasih, para penatua yang sudah dipilih ini, maka mereka lah memimpin umat. Loh, yang dipilih kok yang mimpin? Sama. Seperti yang saya bilang tadi, begitulah republik kita pilih calon presiden. Salah milih, salahlah pemimpinnya. Makanya umat itu harus apa? Harus kritis. Umat itu harus umat pembelajar. Bagaimana supaya umat itu kritis, pembelajar dan tahu? Makanya ada kebaktian bina doktrinal, ada ekspositori. Itu bukan tanpa arti, tanpa makna, tanpa pertimbangan. No, itu dengan makna, dengan pertimbangan. Ditambah lagi kelas ekstra seperti ABC, di mana orang bisa terus melengkapi dirinya dalam pertumbuhan imannya. Ini penting. Semua doktrinal kita, paling tidak ada 8 mata kuliah. Itu satu-satu-satu. Di beberapa tempat itu digabung. Allah, manusia, ya, itu biasa digabung. Yesus, Roh Kudus, dan keselamatan, itu 3 digabung. Jadi 5 itu cuma 2 mata kuliah. Di kita itu 5 mata kuliah. Wah, saya cukup berat setengah mati mempersiapkan semua materi. Tapi terus belajar. Akhirnya saya juga harus bilang, ternyata nggak berat setengah mati. Kenapa? Karena pada akhirnya saya dapat upah kok. Pemahaman, pengertian untuk terus belajar dan bisa mengerti, oh ini begini, oh itu begitu, ya. Oleh karena itulah di dalam gereja Tuhan itu hubungan yang berlangsung adalah hubungan yang sangat indah sekali, apa yang kita sebut sebagai hubungan partnership. Jadi bukannya gereja mengupah pendeta lalu pendeta kayak orang upahan yang lalu menjalani tugasnya. No. Umat itu mengawasi pendeta, tapi pendeta mengawasi umat. Maka umat yang salah dipanggil, ditegur, digembalakan. Kalau ekstra ada namanya penggembalaan khusus. Tapi umat juga melototin, ini pendetanya kok bengkak-bengkok nih. Wah, ada kok ngawur nih, dipelototin. Itu sebab jangan pernah takut jadi umat. Kalau kamu hidup benar, dan jangan pernah takut jadi pendeta, nggak ada masalah. Kalau hidup benar, itu yang penting, hidup benarnya itu. Karena kalau nggak benar, takutlah pada Tuhan. Resikonya relasi kita jelek, resikonya dan lain-lainnya jadi jelek. Ya, nah jadi Tuhan nggak akan kemudian biarkan sesuatu salah dalam kehidupan kalau kita berjalan benar. Ini penting ya untuk kita lakoni. Nah oleh karena itulah bagaimana tugas gereja saling menghibur, saling menasihati itu tuh bergerak. Ya, ini yang paling indah. Nah kemudian yang terakhir, ya, bagaimana kita melihat di dalam hubungan itu, saudaraku yang kekasih, baca ya, kekuatan gereja yang diletakkan oleh Yesus Kristus sebagai kepala gereja kepada jemaatnya. Jadi dari Kristus dulu ya sebagai yang pertama utama ya, sebagai gereja pada jemaatnya tadi, jadi dulu rasul dan seterusnya turun. Lalu karena itu jemaat dituntut sepenuhnya berperan aktif, bukan pengunjung. Karena umat itu adalah orang panggilan Tuhan. Big Man Sirait sama. Sampai ketika saya sebagai umat dipanggil jadi pendeta, kan begitu. Sama, kita sama-sama jemaat. Kita jemaatnya Kristus kita. Makanya tugas kita sama. Bagi saya ngangkat kursi nggak persoalan. Fisik saya, situasi saya tidak memungkinkan. Emang kenapa? Nggak ada masalah kan? Maka bagi saya nggak ada problem kalau saya ke Kalimantan nanam kembang atau nanam pohon buah bersama dengan tukang kebun. Saya pasti kerja di sana. Emang kenapa? Bapak kan pendiri, Bapak kan nggak ada urusan. Nah ini kita harus pikirkan sama-sama. Karena itu semua kita tidak bisa jadi pengunjung. Ya. Kemudian para pejabat gereja sejatinya adalah jemaat yang ditunjuk karena dipercaya memenuhi kriteria Alkitab. 1 Timotius 3, 1-7. Nah, kita periksa diri kita memenuhi kriteria itu enggak? Kita jangan kucing-kucingan. Nah karena itulah semua orang yang melayani Tuhan harusnya mau belajar. Tapi terlalu banyak kita mau cepat, ya, mau bicara sana, bicara sini. Berkhotbah itu gampang. Melakukan yang kita khotbahkan itu yang susah. Nah ini memang menjadi pergumulan serius yang mesti kita pikirkan ya. Nah oleh karena itu kalau melatih kalian berkhotbah nggak perlu lama-lama. Nggak lama masa saya latih. Kalian bisa jadi pengkhotbah bagus, tapi belum tentu hidup kalian bagus. Nah ini yang jadi penting. Saya pun sama, saya bergumul setengah mati urusannya. Gimana ya antara khotbah sama hidup itu balance. Memang itulah hidup kita kan gitu. Itu penting sekali.
perkelahian sengit yang harus kita lakoni. Ya, nah ini yang harusnya kita kerjakan sehingga dengan demikian hidup kita itu berdampak guna sebagai gereja, dan itulah pejabat gereja. Jadi pejabat gereja itu bukan gagah-gagahan. Oh ini orang kaya lalu jadi pengurus, oh ini orang hebat lalu jadi pengurus, oh ini pejabat jadi pengurus. Bukan. Yang cinta Tuhan silakan. Kalau enggak ya jangan. Kita akan terus berproses. Ya. Situasi kita adalah situasi yang sedang bergerak terus menuju ke titik yang penting. Jadi gereja kita ada semestinya belum, masih banyak lemahnya. Berproses dalam kemudahan usianya. Ya. Oke, saya stop sampai di sini. Kalau ada diskusi kita silakan, kalau ada yang mau bertanya soal pejabat gerejawi. Mari. Oke, ada yang mau tanya? Terima kasih Pak. Sebenarnya sudah cukup jelas, cuman kembang-kembangnya aja ini Pak. Kadang di gereja kan kita bisa melihat juga fungsinya worship leader, song leader. Kadang-kadang kalau song leader, worship leader itu membaca-baca Alkitab, kadang-kadang pernyataannya salah juga Pak. Jadi mungkin kalau song leader itu supaya dianukan, ya sudah memimpin lagu aja gitu. Jadi nggak usah banyak pakai ayat-ayat gitu loh. Kan tadi nggak disinggung. Kemudian mungkin mengenai evangelis tadi belum terdengar. Yang saya maksudkan dengan kembang-kembang ini gini Pak. Mengenai kadang-kadang kita lihat tapi mungkin bukan salahnya mereka itu, artinya istri pendeta, anak pendeta. Saya ingat dulu waktu di HKBP, saya dulu terlalu cepat jadi penatua Pak. Ini istri saya di sini, umur 30, saya sudah jadi penatua terpaksa karena gerejanya pecah gitu. Jadi udah nggak ada orang, udahlah kau lah jadi penatua. Yeah. Tunjuklah. Jadi saya lihat tuh ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, yang ditanya istri pendeta. Jadi gimana ya? Gimana? Fungsi istri pendeta, anak pendeta, kadang-kadang di ABRI Pak ada istilah. Kalau jenderal itu punya anjing, anjingnya yang lain ini nanya anjingnya jenderal itu begitu Pak. Ini joknya. Nah, jadi ini mungkin sekedar kembang-kembang aja Pak. Terima kasih. Kalau di Alkitab sebetulnya semua diatur, nggak ada evangelis ya. Kalau baca Alkitab sebetulnya penginjil yang pertama itu beda dengan guru Injil yang kita maksud. Penginjil kalau dalam Alkitab itu yang ditunjuk rasul. Evangelis. Ya, evangelis itu penginjil. Ya, jadi euangelion itu jadi evangelis, bahasa Inggrisnya disebut evangelis. Ya, nah itu penginjil. Sehingga tugas itu sebetulnya posisi itu adalah di guru Injil. Kalau sekarang lucu. Yang disebut evangelis adalah orang yang khotbah kemana-mana selalu sebut evangelis. Nggak boleh, itu diteguhkan gereja. Udah terjadi kesalahan di kita sekarang. Ngaco udah. Nah, terlalu liar, terlalu gampang. Nah, itu sebab saya bilang tadi kan istilah pendeta tapi juga pengusaha itu bikin linglung. Kacau memang gereja sekarang. Sehingga nggak ada lagi bedanya apa sebetulnya gitu ya. Nah, kalau di kita itu kalau penginjil di zamannya Tuhan Yesus kan itu ditunjuk oleh Tuhan Yesus sendiri oleh rasul kan. Nah di zaman kita itu yang disebut ini guru Injil, ya, guru Injil itulah penginjil itu. Sebetulnya itu guru mengajar Injil. Lalu sekarang orang seringkali membuat kalimat yang paling bodoh lagi. Kalau orang minum kopi namanya kan ngopi. Kalau orang beritakan Injil namanya penginjil. Lu kok jadi ngaco sih? Itu bukan kegiatan saja. Namanya menginjili mah semua orang Kristen harus. Tapi yang ditunjuk spesial, nggak semua. Semua kita harus memberitakan Injil, tapi tidak semua kita jadi guru Injil, itu jabatan. Semua kita harus berdoa, semua kita harus memberitakan firman Tuhan, betul dong ya? Tapi nggak semua kita pendeta. Nah sekarang itu dicampur aduk. Jadi penginjil adalah seperti orang ngopi. Ngopi apa? Minum kopi. Penginjil apa? Nginjil. Pengajar memang jadinya kacau balau semuanya. Jadi itu yang salah. Jadi yang salah jangan dibawa kemari ya. Yang kedua, apa tugas istri pendeta? Apa tugas anak pendeta? Tugas istri pendeta, anak pendeta tidak boleh mencampuri urusan organisasi. Mesti menutup mulutnya dan jangan ikut campur. Itu prinsip dulu.
Kenapa? Siapa yang ada di organisasi, biarkan dia yang kerja. Tapi kalau ada jalur organisasi, ibu pendeta terlibat, posisinya dia mesti hati-hati. Nah, dia jaga. Yang kedua, istri pendeta, bagaimanapun namanya istri pendeta, punya konsekuensi tugas. Jemaat yang ibu-ibu kalau mau nanya, ya silahkan nanya ke ibu pendeta. Konseling namanya. Ya, Bu, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Memang tugas itu diemban, dituntut. Kalau di pegawai negeri ataupun jenderal namanya kan Ibu Dharma Pertiwi. Ya kan, jadi istrinya jenderal ya ketua Dharma Pertiwi kan? Dharma Wanita, Dharma Pertiwi lah. Jadi Dharma Wanita ini ketuanya kan istrinya menteri ketua, istri jenderal ketua gitu kan. Makanya banyak sekali kemudian di Dharma Wanita itu istri gubernur jadi ketua, lebih pintar anak buahnya. Ya. Nah, kalau di Papua ketemu itu banyak banget yang perantau-perantau itu lebih pintar dari ketua Dharma Wanitanya. Cuma karena pejabat ya sudah iya. Nah, di situ kita tidak boleh jadi kalah. Disitulah kemudian ibu pendeta itu berperan, bertugas untuk mengetahui banyak hal. Dia belajar, ya. Itu privilege-nya istri pendeta, belajar dari pendeta, bisa ngobrol di tempat tidur kan ya. Orang lain kan nggak boleh. Nah, jadi kalau istri pendeta dapat privilege, dia harus banyak belajar. Ya. Nah, anak-anak itu terlibat sebagai jemaat, mereka harus pelayanan di mana mereka ada. Tidak ada privilege ekstra karena anak pendeta suka-suka. Nggak boleh. Ya, harus menjadi model juga. Ya. Nah, tugas yang diemban seperti ini harus dilakoni. Nah, itu resiko. Misalnya kayak saya pendeta, saya harus latih anak saya, latih istri saya semua. Ya. Ketika rumah sudah tertib, anak-anak sudah selesai, sudah besar, baru istri saya kuliah sekarang lagi. Kan nggak mau ambil konseling, benahin, sisa waktu yang ada pakailah untuk pelayanan, kan gitu. Tapi kalau dulu dia khotbah gimana? Dulu dia pelayanan, wow, nggak mau ke rumah tanggaku berantakan. Anakku harus diurus, saya cukup sibuk kok. Saya tangkap ya. Bagaimana mengurus itu concern. Dan yang kedua, biarkan dulu saya khotbah. Jangan istriku khotbah, aku khotbah, lalu ketemu di rumah saling mengkhotbah ya kan. Yang begitu, jadi kacau balau rumah itu. Karena khotbah dijadikan mata pencarian. Kalau dua-dua kerja, istilahnya dua-dua khotbah, dua-dua kerja kan, dua amplopnya kan gitu. Jangan menghina diri kita hidup dari situ, nggak bakal. Ya, maka tata tertib itu memang jadi penting. Kemudian kembang yang ketiga apalagi tadi? Injil sudah WL ya. Janganlah ngomong WL ngutip Alkitab. Memang itu dilatih, ada pelatihan, tapi bukan di sini. Karena dia tidak masuk dalam ranah pejabat gerejawi. Dia jemaat yang ambil bagian, ditunjuk, ditugas, dilatih. Nah, kita ada pelatihan WL, ada pelatihan singer begitu ya. Tetapi kemudian, maafkan saya harus bilang, tidak mudah mencari seorang pemimpin pujian dan singer yang mau pembelajar. Semua karena by talent. Bakat dia nyanyi, bakat dia jalankan. Pengetahuan kosong. Banyak guru sekolah minggu pun kan sama, jadi guru sekolah minggu karena ada waktu, mau ngajar tapi nggak ada mutu. Karena itu di tempat kita selalu ada pembinaan, ada ini. Saya harap betul. Saya juga minta selalu guru sekolah minggu, kalau kalian Sabtu bisa please datang ikut kelas ABC, membenahi diri. Dulu saya guru sekolah minggu, saya bikin kurikulum untuk anak tunas sampai ke remaja. Saya siapkan dulu. Bagaimana merekonstruksi hari ini harus kukatakan, thanks God, pengalaman itu mahal setengah mati. Melengkapi dan menolong kita. Nah, jadi begitulah guru sekolah minggu yang belajar, begitu pula si singer ini. Jangan asal mencomot, karena kita sering apa kata orang kita dengar lalu kita bawa tanpa pernah mau baca ayatnya, begitu nggak maksudnya. Nah, maka jangan ngomong, lebih bagus jangan ngomong daripada ngomong salah kan. Kalau nggak ngomong kan kelihatan sepertinya benar walaupun nggak tahu. Silent is good katanya kan. Nah, ini memang penting. Nyanyi pun sama. Kalau kita sudah jadi WL, suara kita kencang setengah mati padahal salah. Si singernya pun bingung ngikutin kita, kapan masuknya, kapan beloknya, semau kita. Nggak bisa, ada tata tertib. Saya lemah di suara, kalau saya pakai WL yang singer yang bagus-bagus, mereka yang suaranya kencang. Saya memotivasi dengan bicara. Saya minta mereka yang ekstra. Lalu saya tinggal mengisi bagian-bagian itu. Itu yang harus diperhatikan. Dan WL bukan pengkhotbah. Kan terlalu panjang bicara, terlalu banyak bicara. Dia memimpin, memuji. Bukan lagi berkhotbah. Lalu masukkan khotbah-khotbah pendek. Nanti itu urusan pendeta, nanti ada khotbah lagi kan. Bagaimana menikmati pujian ini dulu? Itu penting.
Ya, sehingga semua itu betul-betul jalan. Nah, karena itulah antara si pemimpin pujian, yang nyanyi, sama yang musik nyambung semua. Makanya ada pelatihan, selalu kita bilang. Tapi saya berharap sebetulnya ada orang punya kesadaran tinggi untuk membenahi. Semua lagu-lagu harus dipelajari. Sistem sudah dibikin. 3 bulan sudah dibagi semua misalnya. 3 bulan itu kalau saja punya hati semua belajar sama-sama, pasti cepat bagusnya. Sekarang kita makin bagus, tapi agak lambat. Karena self study-nya kurang. Nanti udah dekat hari gedebur baru belajar semua. Padahal sudah 3 bulan lalu udah di tangan. Lebih panjang lagi, semua yang mau dinyanyikan sudah masuk di satu buku. Sudah dibagi pula lagi mana untuk saudara kalau lihat buku pujian kita itu udah komplit. Mana lagu pembukaan, mana lagu pengantar firman, mana lagu persembahan. Udah dibagi-bagi. Nah, itulah cara aku mengerjakan semua itu. Pilih lagi lagu, dicombine antara lagu yang umum dan lagu-lagu NKB, KJ. Lalu lagu yang umum kita revisi lagi teksnya supaya rapi dan menemukan prinsip yang ketat. Nah, itu pergumulan kita. Ya. Tapi balik-balik lagi tadi, tergantung lagi yang belajar. Ya. Jadi memang ini menjadi panggilan kita semua. Nah, kalau saja semua luar biasa ya, waduh, indah ya. Karena saya juga dulu WL, Pak. Jadi saya pemimpin pujian startnya dulu. Kalau saya mimpin KKR besar-besaran, saya di Surabaya mimpin. Tapi suara saya nggak terlalu bagus. Usiasati dengan lagu yang kukuasai dan di singer. Kalau kita sebutnya dulu pemandu nyanyi kan. Saya sampai ke Surabaya, ke Medan, mimpin pujian untuk KKR. Jadi kalau sama lu sama Pak Tong itu, dulu saya sama Pak Stephen Tong di Pawak, saya mimpin. Dia paling suka kalau saya mimpin. Sehingga satu waktu Bing main ke rumah, kita akan belajar berapa lagu. Waktu belajar datang ke rumahnya dia. Do re mi wal. Kacau balau aku kurang ajar kau tiba aku selama ini katanya. Kau pikir kau bisa nyanyi, Pak saya nggak ngerti not. Kurang ajar kau. Saya capek aku ngajarin kau. Padahal saya diajarin yang lain, do re mi pa. Orang do kemana naik kemana kita juga nggak ngerti. Tapi dosaku sudah ketebus semua, aku ngerti not. Ya, namanya kan memperbaiki keturunan ya. Jadi saya tahu kelebihan saya di mana, saya tahu kelemahan saya di mana. Siasati, gampang itu. Asal kita belajar. Jadi kita menyiasati itu penting ya. Bagaimana? Sehingga ini menjadi penting. Karena ada orang suaranya bagus, tapi kalau suruh mimpin pujiannya langsung, dia nggak ngepas. Jadi betul-betul nyanyi aja terus, kita nggak tahu juga. Padahal tiap nyanyi itu kan mesti dipahami. Kita misalnya nyanyi, saudara memang sungguh Tuhan menguatkan, amin, amin, nyanyi lagi kan begitu. Sambil nyanyi memberikan komen supaya orang meresapi lagu. Saya kalau mimpin lagu lu, mimpin puji-pujian lu, orang bisa nangis-nangis. Saya memang aktor di dalam permainan seperti begitu. Walaupun belakangan saya pikir-pikir, dulu saya senang banget kalau orang bisa nangis. Saya pikir Roh Kudus kerja ya, padahal itu usaha keras sebetulnya, trik yang dipelajari. Salah kan? Saya sempat salah, perbaiki lagi pikiran. Itu makanya menemukan kebenaran jadi tidak mudah. Oke, satu terakhir. Nah, mari kita yang cantik. Satu-satunya hitam manis yang cantik di gereja ini ya ini. Pak, mau tanya, kalau misalnya contoh kayak GPIB, itu kan yang menempatkan seorang pendeta untuk mengembalakan jemaatnya itu dari sinode. Nah, misalnya pendetanya buat kesalahan, apakah jemaatnya bisa melakukan demo untuk menurunkan pendetanya? Karena ini kejadian, jadi sekarang ada masalah, jadi saya pengen tahu aja, apakah itu memang jemaatnya berhak atau mereka melapor ke sinode untuk memindahkan atau memberhentikan pendeta tersebut? Oke. GPIB, GKI, GKE, Gemim semua itu sebetulnya sama, ya. Jadi bukan sinode yang menentukan pendeta itu. Itu sinode itu perwakilan dari jemaat lokal. Ada majelis kan, diutus. Jadilah dia majelis klasis, ada yang jadi majelis pusat, namanya sinode itu. Jadi dari gereja ini menyuarakan suaranya ke perwakilan. Kalau di DPR namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau di di Amerika itu senator. Ya, senat. Kalau kongres itu DPR-nya kan, senat itu senator, itu DPD-nya. Nah, mereka ini ngomong mewakili. Nggak bisa begini. Jadi bisa nggak jemaat menurunkan pendeta? Bisa, itu hak jemaat. Nah, cuma ini jadi masalah kan. Namanya pendeta juga kan berpolitik.
Jadi kalau orang ini dekat sama ketua sinode apa ya, ditikang tikung lah. Mestinya dipecat tapi jadi dipindah, ya kira-kira begitu. Padahal sebetulnya sudah amoral. Ya, GKI di Bogor kemarin mengeluarkan satu pendetanya karena selingkuh. Dikeluarkan. Ya keluar. Ya. Jadi betul-betul nggak ada. Di Katolik lebih hebat lagi, pendeta pastor itu dengan sadar kalau ikut politik langsung dia lapor, lepas dari struktur, nggak boleh dia ada. Nah, cuma kalau di Protestan kan kasih karunia besar, jadi kurang tertib jadi. Mestinya kita menghukum diri kita sendiri juga. Ya, nah jadi kalau bicara GPIB sama. Jadi bisa suara jemaat itu kuat, tetapi ingat saya bilang tadi ya. Di GKI pun begitu, tapi tadi bisa telikung permainan lah, ya. Nah, jadi pendeta-pendeta yang ditawarkan sinode kita bisa terima, bisa tolak, bisa. Jemaat punya hak. Tapi kalau majelis yang kita tunjuk ini tadi jadi majelis penatua itu terima karena sudah didekati sama sinode, kita mau apa? Sama kayak DPR, legalitas itu undang-undang kan? Ya udah rakyat kita tahu aja kita salah milih. Besok lo tunggu ya, pas selesai masa kepengurusan pemilihan buat tua baru, kagak gue pilih lo, kira-kira gitu. Ada check and rechecknya, bagus sebetulnya. Maka kalau kemudian penatua itu tidak dipilih lagi, padahal masanya masih 1 periode, dia 2 periode kan, 2 periode selesai gitu ya. Kalau dia nggak dipilih lagi, sebetulnya itu ada hal-hal yang patut dipertanyakan untuk diri sendiri minimal. Kenapa ya saya nggak kepilih lagi? Maka dipilih itu terhormat sebetulnya, dipercaya namanya kan, bukan hebatnya, dipercaya. Ya jadi bisa itu, nggak perlu demo. Ya jadi kumpul. Tapi caranya begini, ini saya kasih tahu triknya. Jemaat yang berpengaruh, suka atau tidak gereja harus dipengaruhi gitu. Jemaat yang berpengaruh, siapa jemaat berpengaruh? Pertama orang-orang yang memang setia pelayanan. Kedua orang-orang berduit di situ. Kita ngomong dulu, Pak ini kasusnya begini-gini. Bapak siap support, siap. Oke, udah siap kan? Maju ke majelis. Jadi apa namanya ini konsolidasinya mesti kuat. Lalu komisi-komisi anak remaja pemuda, orang wanita setuju udah. Orang-orang yang kuat backing di gereja ini juga perlu dijinakkan dulu nih. Ya, dia bilang setuju. Kalau dia ngomong pendeta, udah Pak Pendeta masukkan sinode diganti itu. Kadang-kadang kurang ajar pendeta ini lebih takut sama orang kaya daripada jemaat. Nanti maksudnya ya, itu kalau pendetanya hilang mati gitu. Ini kan kolektornya gede ya. Mendadak hilang habis nanti. Nah, jadi orang-orang begini berpengaruh. Ya. Nah, lalu kemudian sampailah ke sinode didesak. Masuk ke sinode rapat. Jemaat udah nggak bisa terima, dipindah itu. Nah kalau tadi yang saya bilang bisa jadi karena dia dekat, mestinya dipecat, dipindah. Nah, yang penting kan nggak di kita lagi kan, kira-kira target gitu kan. Tinggal nanti yang diterima ditaruhlah dia di gereja yang kurang kuat pengaruhnya, ditaruhlah dia di situ. Akhirnya gereja yang kurang kuat itu tambah kurang kuat itu gara-gara itu. Nah, kira-kira begitu, itu kekacauan gereja masa kini. Ya. Nah makanya sebetulnya nggak yang saya bilang tadi, takutlah kalau berbuat salah karena bisa diturunkan. Tapi jangan takut kalau nggak salah, nggak ada yang bisa turunkan. Karena ketika diturunkan itu Kristiani, itu aturan gerejawi, Alkitab yang menentukan mana yang pantas, mana yang enggak. Karena Yudas pun di PHK siapa? Siapa yang PHK Yudas? Halo? Yudas di PHK enggak? Di PHK, siapa yang PHK dia? Tuhan Yesus. Lakukan yang mau kau lakukan. Pergi si Yudas, dihamkan setan itu tadi. Jadi jangan kalian pikir si Yudas tidak di PHK. Oh pelayanan kok gitu? Kau mau marah sama Tuhan Yesus? Pelayanan itu suci, mulus, berani, bertanggung jawab. Jangan jadi batu sandungan. Jangan melakukan pembohongan, penipuan, penggelapan gitu ya. Jelas ya? Oke. Jadi kau kan gak ikut-ikutan demo ke sana lagi kan? Aku kadang-kadang takut jangan-jangan kalau lagi siap-siap mau mendemo aku. Kenapa Marli tanya? Sebenarnya saya mau mendemo Bapak gitu. Bapak hati-hati. Tapi saya pikir kita mesti belajar ya. Di Mika di Pama saya lagi siapin betul-betul, tapi saya lagi agak beruberan waktu. 60 saya nggak akan lagi urusan jabatan-jabatan, itu udah target saya. Saya rasa Tuhan cukup untuk meletakkan clear. Ya, saya nggak akan ikut lagi di situ. Sebetulnya kalau 55 bisa senangnya setengah mati. Tapi mengkader harus tanggung jawab juga. Jadi saya juga nggak boleh lari cuci tangan. Nah merapikan lagi dan apa lagi. Itulah pelayan. Saya tidak perlu diminta bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab pada Tuhan. Saya tidak perlu diminta memilih. Saya mesti pilih apa yang berkenan pada Tuhan. Ya. Jadi begitulah. Jadi
kalian gigih. Makanya seperti kalau di gereja kita, kita lagi mau rapikan terus. Kalau beli gedung cukup 2/3 majelis setuju beli. Tapi kalau jual 2/3 jemaat diwakili oleh komisi. Jadi komisi anak guru-guru sekolah minggu boleh tidak setuju. Karena jangan lupa jemaat lokal itulah kekuatan inti sesungguhnya. Ya. Buat saya pendeta, saya pendiri. Saya tinggal ngedesain, saya ngatur kok semua organisasi. Saya mau desain apapun bisa. Tapi kita harus belajar melakukan yang benar. Nah, kalau bisa lalu saya lakukan untuk keuntunganku, jangan sampai Tuhan yang nampar aku kan. Itu rawan. Jadi kita berurusan dengan sesama kita dan memperbaikinya supaya kita bisa menyenangkan. Oke, clear ya? Jadi sekolah minggu jangan dilatih-latih demo ya. Demo ganti majelis, demo. Satu anak nangis yang di demo bapaknya. Loh kamu kok nangis? Bapakku di demo. Ada. Oke, terserah. Saya harap ini jadi pembelajaran ya. Tetapi anak-anak sekolah minggu juga perlu dilatih kritis ya. Melihat apa yang salah, termasuk kalian harus belajar mesti sering. Kalian juga mesti lihat bu guru, kakak kalian ini kalau salah juga kasih tahu. Anak harus dilatih. Kadang-kadang kita nggak ngenakin ya. Karena saya ingat betul, saya akan close ini dengan satu sharing ya. Saya ngajar sekolah minggu dengan teman saya. Jadi kita pas mau Natal lalu latihan biasa ya. Ya latihan, sore hujan. Saya masih tinggal di Tomang, ngajar di sekitar situ di Kepaduri. Itu dulu Kepaduri masih dibangun jalannya, zaman dulu kan properti dibangun jalan tanah belum tentu langsung aspal gitu kan. Jadi kapling-kapling lagi yang dijual. Sudahlah kalau sudah jual kapling kan begitu. Jadi tanah ini, waduh kalau sudah hujan itu, licinnya setengah mati. Beca itu bisa melintir-melintir. Pokoknya udah nggak bisa jalan punya lah. Kalau mau jalan aspal muter jauhnya setengah mati. Waduh kita udah bingung gimana ngantar anak-anak. Ya tiba-tiba teman saya yang satu guru ini bilang, aduh gimana ini anak-anak? Ini hujan terus gimana kita mau ngantarnya ya? Waduh, gawat nih, dia bilang. Satu anak kita nggak ngeh, ada anak kita di situ nyeletuk. Kakak kan nggak boleh gitu, kita kan boleh berdoa, nanti kan Tuhan berhentikan hujan. Nah kita ngajarin, padahal kita tahu berdoa belum tentu hujannya berhenti. Waduh Pak, gitu Pak. Saya sikut deh, geblek lu, ngomong hati-hati. Betul. Udah kita doa. Tapi believe it or not, kami habis doa, selesai latihan, hujannya berhenti, asli hujannya berhenti. Sampai teman saya bilang, aduh men gue jadi malu. Makanya belajar dari kursus sekolah minggu gak gampang. Kita ajarkan anak iman, lalu dia bilang kita doa berhenti. Padahal kita tahu kita doa juga secara manusia kan apa iya. Tapi karena anak udah protes kita doa dan berhenti saudara sesudah latihan. Saya adalah orang yang sangat berbahagia melayani Tuhan karena anak-anak sekolah minggu itu jadi partner yang luar biasa yang Tuhan pakai bersuara juga. Dan saya belajar lihat banyak hal yang indah ya. Jadi maju terus, melayani terus, nikmati pekerjaan Tuhan, khususnya bagi para pejabat gerejawi dan jemaat tahu memainkan peran. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu, terus ajar kami hidup takut akan Engkau, melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kami jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik saudara kekasih, mari kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama membacakan hukum kasih.